Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 143. Sejenak kemudian Sutawijaya pun sudah berdiri. Perlahan-lahan ia melangkah mendekati orang yang sudah diikat pada tiang itu. Sambil mengacukan ujung tombak pada hidung orang itu ia bertanya. "Jadi kau bukan orang Kiai Damar?" Orang itu tidak segera menjawab. Dipandanginya Sutawijaya dengan tajamnya. "Oh, kau baru memandang aku? Kau ingin mengenal aku lebih baik lagi? Baiklah. Aku memang bernama Sutawijaya. Akulah yang sudah membunuh orang-orang yang melawan kehendak ayahanda pemanahan yang ingin membuka hutan ini menjadi sebuah negeri yang besar. Mungkin memang akulah orang yang paling kejam di dunia ini." Sutawijaya berhenti sejenak, lalu. "Sekarang jawablah, siapakah kau ini? Kalau kau bukan anak buah Kiai Damar, siapakah yang membawamu kemari?" Orang itu masih berdiam diri. Dipandanginya Sutawijaya dengan tatapan mata yang aneh. "Kau memandang aku seperti memandang hantu," berkata Sutawijaya. "Matamulah yang paling memuakkan bagiku. Karena itu, mata itukah yang akan aku ambil dari dalam rongganya di batok kepalamu." Tiba-tiba saja Sutawijaya sudah mendekat dan meraba dahinya sambil mengangkat ujung tombaknya. "Jangan menyesal, bahwa untuk seterusnya kau tidak akan melihat wajahmu lagi. Kau tidak akan melihat hijaunya dedaunan dan semaraknya bunga kantil pada ujung batang dan ranting-rantingnya. Kau tidak akan dapat pula melihat cahaya fajar yang kemerah-merahan, membayang di ujung langit di antara gemerlapnya bintang. Kau tidak akan melihat cahaya matahari pagi yang riang meloncat di dedaunan yang hijau. Sekarang, tengadahkan wajahmu, aku akan mengambil kedua biji matamu." Ketika Sutawijaya menekan dahinya, tiba-tiba saja orang itu berteriak. "Jangan, jangan. Apa peduliku? Jangan. Aku tidak mau menjadi buta. Aku tidak peduli. Jangan, jangan." Tiba-tiba saja Sutawijaya mencengkam baju orang itu. Sambil mengguncangnya ia bertanya mengejut. "Siapa yang membawamu kemari? Siapa yang memperbantukan kau pada Kiai Damar?" "Ki Lurah," jawabnya menyentak pula. Sambil menarik leher baju orang itu Sutawijaya membentak lagi. "Sebut namanya. Atau matamu akan meloncat keluar." "Kiai Telapak Jalak." Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Dilepaskannya baju orang itu. Terdengar ia menggeram. Ternyata keduanya adalah orang-orang yang menerima jalur perintah yang serupa. Sama sekali bukan kekuatan yang terpisah seperti yang kita duga semula. Yang seolah-olah keduanya belum saling mengenal. Sekarang semuanya menjadi semakin jelas bagi kita. Orang-orang yang mendengar keterangan itu pun mengangguk-anggukan kepalanya. Para pengawal yang mengikuti Sutawijaya pun menjadi jelas pula. Semula mereka menganggap bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan. Bahkan mereka menganggap bahwa Kiai Telapak Jalak dan Kiai Damar belum saling mengenal. Hanya kebetulan saja keduanya mampu berhubungan dengan hantu-hantu alas Mentaok. Sambil memandang orang yang terikat itu, Sutawijaya berkata, "Jadi sekarang Kiai Telapak Jalak juga ada di sini?" Orang itu mengangguk meskipun tidak menjawab sama sekali. "Terima kasih. Aku mengerti bahwa mereka akan menghancurkan barak ini dengan kekuatan yang mereka gabungkan itu. Itulah sebabnya kami harus bersiaga sepenuhnya," berkata Sutawijaya. Kemudian kepada pengawalnya ia berkata, "Kumpulkan orang-orang semuanya. Mereka harus menghentikan latihan-latihan mereka. Mereka harus mendapat penjelasan tentang keadaan yang sebenarnya. Mereka harus mendapat penjelasan pula tentang medan yang bakal mereka hadapi, karena aku yakin bahwa Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak tidak hanya akan sekedar bermain-main." Lalu, sambil mengacukan tombaknya di muka hidung orang yang terikat itu Sutawijaya bertanya, "Apakah ada orang-orang tua atau orang-orang yang terpilih?" Orang yang terikat itu menggelengkan kepalanya. "Baiklah," berkata Sutawijaya. "Untuk sementara aku percaya. Dan untuk sementara kau dapat beristirahat bersandar tiang itu." Sutawijaya pun kemudian meninggalkan orang yang masih terikat itu. Sejenak kemudian ia sudah duduk di serambi bersama dengan Sumangkar dan Kiai Gringsing beserta kedua muridnya. Dalam pada itu, maka orang-orang dari barak itu pun sudah berkumpul pula. Para pengawal telah mencoba menjelaskan apa yang akan terjadi.
Kami sama sekali tidak berniat untuk menakut-nakuti kalian karena kalian memang bukan penakut. Tetapi kalian memang lebih baik mengetahui keadaan yang sebenarnya supaya kalian tidak terkejut karenanya, dan justru menjadi kehilangan akal. Sejak sekarang kalian sudah harus mempersiapkan hati kalian masing-masing untuk menghadapi keadaan yang bakal datang, berkata salah seorang pengawal kepada orang dari barak itu. Semuanya yang bakal terjadi memang tergantung sekali kepada kalian. Kalau kalian gigih mempertahankan diri, kalian akan selamat. Tetapi kalau kalian menyerahkan diri kalian kepada keadaan, kepada kehendak dan keputusan lawan, maka nasib kalian pun akan berada di tangan mereka. Kau dapat melihat beberapa contoh di sini. Orang yang menyerahkan dirinya karena sebab apapun, akan mengalami nasib yang tidak menyenangkan. Karena itu, kalian tidak boleh mengalami hal itu. Kalian harus berjuang sebaik-baiknya. Orang-orang yang mendengarkan uraian pengawal itu mengangguk-anggukan kepala mereka. Seakan-akan mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah dicengkam oleh ketakutan tanpa arti. Dan ketakutan mereka itulah yang telah membuat mereka hidup dalam keadaan yang sangat tertekan. Kini seakan-akan mereka menghadap kepada suatu keadaan yang baru yang diletakkan di hadapan mereka. Mereka mempunyai kesempatan untuk menentukan keadaan itu. Di Serambi, Sutawijaya pun telah berbicara panjang lebar dengan Kiai Gringsing dan Sumangkar, apakah yang sebenarnya mereka hadapi. Kiai Telapak Jalak menurut pendengaran Sutawijaya dari para pengawalnya adalah seorang yang memang pilih tanding. Itulah sebabnya maka mereka harus benar-benar berhati-hati. Kita harus memperhitungkan setiap kemungkinan, berkata Kiai Gringsing. Juga atas kemungkinan penggunaan racun. Ya. Untunglah di sini aku menemukan sejenis tumbukan yang dapat menawarkan racun. Berhari-hari aku menyelidikinya, akhirnya aku berkesimpulan bahwa pohon itu memang mempunyai kekuatan penawar. Pohon apakah itu? Daunnya kecil bersirip ganda. Dari mana Kiai tahu? Semula aku hanya menduga-duga. Pohon sejenis perdu itu terdapat banyak sekali di halaman dukun yang terbunuh itu, seakan-akan sengaja telah ditanam. Dan agaknya memang demikian. Aku tidak pasti apakah khasiatnya. Tetapi karena dukun itu mempunyai kemampuan menawarkan racun, aku sudah berpikir ke arah itu. Apalagi, ketika di dapur rumahnya yang kecil aku menemukan daun-daun pohon perdu itu yang sudah kering. Yang sudah dipanasi. Aku yakin bahwa dedaunan itu mengandung khasiat. Ternyata penyelidikanku berhasil. Dedaunan itu mempunyai kekuatan menawarkan racun. Yang aku belum tahu, sampai berapa lama kekuatan itu tetap ada di dalam tubuh seseorang. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak heran, kalau dalam setiap kesempatan seorang dukun seperti Kiai Gringsing itu melakukan percobaan-percobaan. Tetapi Sutawijaya berkata, hal itu pasti akan menguntungkan sekali. Tetapi mudah-mudahan mereka tidak mempergunakan racun. Racun adalah bahan yang sukar dibuat, sehingga hanya orang-orang penting sajalah yang akan mempergunakannya. Ya. Mudah-mudahan. Tetapi kita harus selalu bersiap menghadapi segala kemungkinan. Persediaan yang ada padaku sudah sangat menipis. Aku sudah cemas apabila pada suatu saat kita akan kehabisan penawarnya. Namun tiba-tiba aku telah menemukannya. Demikianlah. Maka orang-orang yang berada di barak itu sudah menyiapkan diri dalam segala kemungkinan. Ia yakin bahwa serangan yang bakal datang pasti sudah diperhitungkan benar-benar oleh Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Tetapi bahwa ada dua orang dari antara mereka yang hari ini tidak kembali, memang mungkin akan menumbuhkan persoalan-persoalan baru di dalam lingkungan mereka. Tetapi agaknya Agung Sedayu sudah mempergunakan cara yang paling baik untuk dilakukan. Ia ingin membuat kesan bahwa kedua orang itu sama sekali tidak ditangkap oleh Sutawijaya dan pengawalnya. Yang terjadi seolah-olah hanyalah sekedar kecelakaan. Sejenak kemudian maka persiapan para pengawal dan orang-orang di barak itu pun telah ditingkatkan pula. Suandaru masih sempat melepaskan tali kuda dari orang yang telah ditangkapnya. Tetapi kuda itu tidak dibawanya kembali ke barak, seperti yang direncanakan. Kiai Gringsing menasehatkan agar kuda itu dilepaskan saja. Kalau kawan-kawan orang yang tertangkap itu menemukannya, maka mereka pasti tidak akan segera menduga bahwa kedua kawannya telah tertangkap. Mereka akan menyangka bahwa keduanya mengalami kecelakaan selama kuda-kuda itu menjadi liar. Kiai Gringsing mengharap bahwa mereka memperhitungkan, seandainya kawan-kawannya tertangkap, pasti beserta kudanya sekaligus.
Ternyata perhitungan Kiai Gringsing itu berhasil. Setelah 2 orang, dari keempat orang yang menyelidiki barak itu berhasil kembali ke sarang mereka, maka mereka segera membuat rencana baru. 4 orang lain, bersama 2 orang yang sempat kembali itu telah dikirim untuk melihat keadaan dan mencari kedua kawannya yang hilang. Tetapi mereka hanya menemukan kuda-kuda yang lepas. Keduanya berusaha untuk kembali ke sarang mereka. Dan kedua ekor kuda itu telah diketemukan oleh ke-6 orang yang mencarinya. Di mana penunggangnya, salah seorang berdesis. Kuda-kuda ini benar-benar menjadi liar, sahut yang lain, yang melihat luka di paha kudanya. Agaknya kuda itu telah berlari tanpa menghiraukan apapun juga, sehingga kakinya telah tergores sebatang ranting yang patah. Bagaimanakah nasib penunggangnya? Orang-orang itu masih saja bertanya-tanya. Namun dengan demikian mereka tidak lagi berusaha mendekati barak dari arah yang dilalui semula. Mereka mencari jalan lain untuk mencoba mendekat. Dengan demikian, mereka tidak menemukan tali-tali lulup yang telah direntangkan oleh Swandaru dan Agung Sedayu di arah depan barak. Ke-6 orang itu telah melingkar, agak jauh. Setelah menambatkan kuda-kuda mereka, maka mereka pun merayap mendekat. Mereka ternyata datang dari arah belakang, sehingga dengan demikian, tidak banyaklah yang dapat mereka lihat. Tidak ada persiapan yang khusus, desis salah seorang dari mereka. Dari kejauhan mereka memang melihat seseorang yang berdiri di sudut barak. Kemudian berjalan hilir mudik sejenak, lalu duduk di bebatur batu. Mungkin orang itu memang sedang menjaga barak itu, berkata salah seorang dari mereka. Yang lain mengangguk-anggukan kepalanya. Sejenak mereka bersembunyi di balik semak-semak sambil memperhatikan barak itu baik-baik. Mereka mencoba untuk melihat kalau ada persiapan-persiapan khusus yang perlu mereka beritahukan kepada lurahnya. Bukankah tidak ada hal-hal yang menarik perhatian, berkata salah seorang dari mereka. Tidak, yang lain menyahut. Adalah kebiasaan yang wajar bahwa 1-2 orang berjaga-jaga di sekitar tempat yang dihuni oleh orang-orang penting. Kali ini Sutawijaya, meskipun aku kira hanya untuk waktu yang singkat. Tetapi sayang, bahwa ia tidak akan pernah kembali ke pusat pemerintahan Tanah Mataram. Apakah dengan demikian kita tidak akan dimusnahkan oleh Sultan Pajang? Orang yang berbicara tentang Sutawijaya itu tersenyum. Memang orang-orang Kiai Telapak Jalak tidak banyak yang mengetahui persoalan ini. Orang-orang Kiai Damar pun sangat terbatas sekali. Tetapi kami sudah mendapat penjelasan, bahwa Sultan Pajang menjadi sangat marah karena Mataram justru telah dibuka menjadi sebuah negeri. Siapa yang mengatakannya? Bertanya kawannya. Aku kira itu mustahil sekali. Tetapi aku percaya. Kepergian Pemanahan tanpa pamit membuat Sultan Pajang marah. Dengan terpaksa sekali ia menyerahkan alas Mentaok yang begitu saja dibuka oleh Pemanahan sebelum secara resmi Sultan memberikan. Jadi kemarahan Sultan Pajang kepada Sutawijaya, putra angkatnya yang sejak kecil dipelihara dengan baik, adalah wajar sekali. Omong kosong, tiba-tiba orang lain lagi memotong. Seakan-akan kau seorang tumenggung yang mengerti benar akan persoalan itu. Kau pasti mendengar cerita itu dari orang kelima, ketujuh atau bahkan ke-100 kali dari sumbernya. Kita memang tidak tahu apa-apa. Kita amati saja barak itu. Kita laporkan apa yang kita lihat. Apakah Sultan Pajang akan murka atau tidak, itu bukan persoalan kita di sini. Kawan-kawannya tersenyum. Wajah orang yang bercerita tentang Sultan Pajang itu menjadi kemerah-merahan. Tetapi sejenak kemudian ia pun tersenyum pula. Katanya, mungkin aku mendengar dari orang yang langsung berkepentingan. Kau pasti mendengar ketika aku bercerita semalam, bantah kawannya yang memotong pembicaraannya. Lalu, aku pun hanya mendengar dari orang lain yang sedang mengisi waktunya dengan berbicara. Apakah aku mendengar dari kau? Tentu. Kau mendengar dari aku, dan sekarang kau menceritakannya kembali kepadaku. Sekarang kita tidak usah menghiraukannya lagi. Kita akan menghancurkan barak ini. Hancur lebur menjadi abu yang paling lembut. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Memang itulah tugas mereka. Apakah dengan demikian mereka akan dihancurkan oleh Sultan Pajang, atau justru akan mendapat hadiah Tanah Mataram, mereka tidak peduli. Apakah kita tidak perlu melihat bagian depan dari barak ini? Kawannya menggelengkan kepalanya. Jawabnya, kita sudah melihat sebagian.
Kalau kuda-kuda liar tadi berlari-larian sampai ke dekat barak ini, maka orang-orang di barak itu justru akan mengintai apakah ada orang-orang lain yang datang. Kalau kita gagal lagi, tidak akan ada keterangan yang akan sampai kepada Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak tentang daerah ini. Yang lain tidak menyahut. Mereka memandang pemimpin kelompok yang harus membuat keputusan terakhir. Kita sudah cukup, berkata pemimpin kelompok itu. Kita yang hanya merupakan kelompok kecil ini memang sebaiknya tidak melakukan hal-hal yang sangat berbahaya. Misalnya melihat barak dari bagian depan. Jadi, bertanya salah seorang dari mereka. Kita kembali dan melaporkan apa yang telah kita lihat. Nanti malam kita akan menghancurkan semuanya itu. Kenapa Kiai Damar harus minta bantuan kami kalau yang dihadapi hanya orang-orang malas di dalam barak itu? Jangan berkata begitu, salah seorang menjawab. Di antara mereka ada orang yang tidak terkalahkan. Suatu mimpi yang menarik, desis orang yang lain sambil tertawa. Coba sajalah nanti malam. Lehermu akan terjerat oleh ujung cambuk. Memang mimpi yang buruk. Orang-orang tidak terkalahkan yang bersenjata cambuk. Yang lain tidak menjawab lagi meskipun hatinya menjadi panas. Tetapi ia yakin bahwa apabila orang-orang Kiai Telapak Jalak itu sudah mengalaminya sendiri, maka mereka pasti akan berkata lain. Tetapi salah seorang dari orang-orang Kiai Telapak Jalak itu masih berkata, nanti malam aku akan menangkap orang-orang bercambuk itu. Aku ingin menunjukkan kepada kalian bahwa mereka tidak lebih dari penghuni-penghuni barak yang lain. Kawannya berbicara masih tetap berdiam diri saja, meskipun hatinya mengumpat-umpat. Demikianlah, maka sekelompok kecil orang-orang yang mengintai barak itu kemudian menarik diri masuk ke dalam gerumbul yang lebih lebat lagi. Sejenak kemudian mereka pun telah menghilang dan kembali kepada kuda-kuda mereka. Kita harus segera memberikan laporan, berkata pemimpin kelompok itu. Semua jalan sudah rata. Kita akan segera dapat menyelesaikan tugas ini. Kita harus kembali segera ke daerah garapan kami yang sampai saat ini masih dapat kami pelihara dengan baik. Tetapi kalau orang-orang di dalam barak ini tidak dihancurkan, maka mereka pasti akan menyebarkan berita yang sangat merugikan bagi kita. Mereka pun kemudian berloncatan ke atas punggung kuda masing-masing. Sejenak kemudian kuda-kuda itu pun segera berderap dan menghilang di dalam rimbunnya semak-semak. Yang sama sekali tidak mereka ketahui, bahwa sepasang mata selalu mengikuti mereka sejak mereka datang, bersembunyi di dalam semak-semak di belakang barak dan kemudian kembali ke kuda-kuda mereka. Setelah orang-orang itu hilang di balik semak-semak, maka orang yang mengikuti mereka itu pun berdiri tegak sambil menggeliat. Agaknya punggungnya terasa pegal-pegal setelah sekian lama terbungkuk-bungkuk sambil menahan nafas. Nanti malam agaknya mereka akan kembali, desis orang itu yang tidak lain adalah Kiai Gringsing. Kecurigaannya bahwa akan ada orang baru lagi yang menyelidiki barak itu serta mencari kawan-kawannya ternyata benar. Ia berhasil melihat sekelompok kecil orang-orang yang ingin melihat-lihat barak dan kesiagaannya itu. Untunglah bahwa latihan-latihan sudah selesai. Kalau masih, mereka pasti mempunyai perhitungan lain. Mereka pasti akan memperkuat pasukan mereka dan mereka akan lebih berhati-hati. Kini yang mereka perhitungkan adalah Sutawijaya dan pengawalnya, katanya di dalam hati. Tetapi sudah tentu Kiai Telapak Jalak sendiri akan mengambil kesimpulan lain. Agaknya Kiai Telapak Jalak termasuk orang yang agak lebih tinggi tingkat ilmunya dari Kiai Damar. Dan rencana mereka benar-benar bukan rencana yang tanggung-tanggung. Memusnahkan seluruh isi barak ini sampai lumat. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Seisi barak itu harus benar-benar bersiaga menghadapi segala kemungkinan. Ia tidak tahu pasti berapakah jumlah orang-orang yang nanti malam akan menyerang barak ini. Ia juga tidak mengetahui ada berapa orang yang perlu diperhitungkan untuk mendapat perlawanan khusus. Untunglah Adi Sumangkar datang menjemput Suandaru dalam keadaan yang sulit dan berbahaya ini. Kalau tidak, mungkin kami akan mengalami banyak kesulitan, desisnya. Kiai Gringsing pun kemudian segera kembali ke barak. Ia segera memberitahukan apa yang dilihatnya kepada Sutawijaya. Jadi nanti malam mereka akan datang? Menurut orang-orang itu. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia harus mempersiapkan penyambutan sebaik-baiknya. Semua kekuatan harus dikerahkan karena mereka tidak mendapat gambaran yang pasti dari kekuatan lawan. Yang dapat menjadi bahan pertimbangan adalah
bahwa dua kekuatan yang ada di ujung-ujung hutan ini telah dipersatukan untuk membinasakan isi barak ini. Setiap orang di dalam barak itu menyadari, Sutawijaya memang tidak merahasiakan lagi apa yang akan terjadi. Bahkan sekali lagi ia minta para pengawalnya menjelaskan semuanya itu. Mereka akan membinasakan barak ini menjadi debu. Semua orang akan dibunuh tanpa ampun. Mereka ingin melenyapkan segala macam cerita tentang daerah ini. Kegagalan mereka menakut-nakuti kalian sebagai hantu alas mentaok. Mereka menjaga agar kegagalan itu tidak akan menjalar ke daerah-daerah lain. Dengan demikian mereka harus menghapuskan sumber yang dapat menyebarkan cerita itu. Yaitu kita semua. Kita semua akan mereka bunuh. Bahkan bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Berita itu memang menumbuhkan ketakutan yang tiada taranya. Perempuan-perempuan mulai menggigil memeluk anak-anak mereka yang dengan heran melihat ibunya menitikkan air matanya. "Kenapa kita dahulu tersesat ke neraka ini?" keluh seorang perempuan sambil menciumi anaknya. Akibat yang timbul dari ketakutan itu ternyata luar biasa. Laki-laki yang semula gemetar mendengar ancaman itu, tiba-tiba menggeletakkan giginya melihat istrinya menangisi anaknya yang masih bayi. Anak itu tidak tahu apa-apa, laki-laki itu menggeram di dalam hatinya. Demikianlah tekad yang bulat telah menggelepar di dalam dadanya. Biarlah aku mati. Tetapi perempuan dan anak-anak harus diselamatkan. Nah, berkata para pengawal kemudian. Sekali lagi tergantung kepada kita di sini. Apakah kita akan menyerahkan leher kita, leher istri tercinta dan anak-anak tersayang kepada serigala-serigala yang buas itu? Atau kita masih berusaha untuk mempertahankan diri dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Kan bukan hanya laki-laki saja, tetapi juga perempuan dan anak-anak. Demikianlah, ancaman itu justru telah menumbuhkan kebulatan tekad bagi setiap laki-laki di barak itu untuk mempertahankan dirinya. Mereka telah menemukan kesadaran, berbuat sesuatu atau tidak, mereka akan dibinasakan. Diam pun mereka akan dibinasakan juga. Daripada mati berpeluk tangan, lebih baik mati bertolak pinggang. Dengan demikian, maka setiap orang kemudian menyatakan dirinya untuk ikut di dalam perlawanan. Bahkan orang tua-tua pun telah menyatakan kesediaannya. Seorang yang berambut seputih kapas mengacukan tangannya sambil berkata, "Aku pun pernah menjadi pengawal padesanku. Aku pernah berlatih mempergunakan senjata. Berilah aku senjata. Aku akan berkelahi." Para pengawal mengangguk-anggukan kepala. Tetapi menurut pembagian tugas yang telah mereka perbincangkan, orang-orang tua akan menjaga pintu-pintu barak. Mereka baru akan berkelahi di dalam perlawanan yang terakhir, apabila ada 1-2 orang lawan yang berhasil menembus pertahanan dan sengaja akan melakukan perbuatan terkutuk dan tidak berperi kemanusiaan terhadap perempuan dan anak-anak. Bahkan salah seorang pengawal berkata kepada perempuan yang mendukung anak-anak mereka. Bukan saja laki-laki, tetapi setiap ibu yang mendukung anaknya pun pasti akan mempertahankan anak-anaknya dengan cara apapun. Demikianlah seisi barak itu pun benar-benar telah dibakar oleh kesiagaan tertinggi dengan tekad yang membara di dalam hati. Mereka sadar bahwa laki-laki adalah tempat bergantung bagi seluruh keluarga, juga di dalam keadaan yang paling gawat, sehingga sepantasnya lah laki-laki mempertaruhkan nyawa mereka untuk anak dan istri. "Kita menunggu sampai hari menjadi gelap," berkata Sutawijaya. "Kita tidak tahu, apakah di sekeliling kita tidak ada 1-2 orang yang sedang mengintai kita." Ketika senja sudah turun, ternyata bahwa Sutawijaya pun telah mengirimkan beberapa orang ke sekeliling barak itu untuk melihat saat-saat lawan mereka mendekati barak. Mereka harus segera mengirimkan tanda dengan panah sendaren apabila keadaan sudah meningkat menjadi semakin gawat. "Aku ikut dengan kalian," berkata Swandaru. "Kau tetap di sini," berkata Sutawijaya. "Kita akan memperhitungkan setiap persoalan yang timbul." Swandaru tidak segera menjawab. Tetapi dipandanginya Agung Sedayu dengan tatapan mata yang gelisah. "Kenapa?" bertanya Kiai Gringsing. Agung Sedayu justru tersenyum. Katanya, "Kenapa tidak kau katakan saja supaya para pengawas itu tidak terperosok ke dalam pasanganmu?" "Apa yang sudah kau lakukan?" bertanya gurunya. "Kami memasang perangkap. Kami telah merentangkan tali-tali lulup di semak-semak sebelah." "Kenapa kau pasang tali-tali itu?" "Kami ingin menahan laju orang-orang yang menyerang barak ini." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam.
Tetapi seperti Sutawijaya dan Sumangkar, ia pun tersenyum. Agaknya perangkapmu itu pula yang telah menjerat kaki-kaki kuda yang menjadi liar itu. Ya. Tetapi aku cemas, bahwa justru pengawas kita sendiri yang terjerat kakinya. Karena itu, aku akan ikut serta dan menunjukkan jerat-jerat yang telah kami pasang. Tetapi Sutawijaya menggeleng. Tidak. Asal saja mereka sudah mengetahuinya, mereka akan berhati-hati. Mereka akan selalu mengingat-ingat di mana mereka menemukan jerat. Suandaru mengangguk. Tetapi ia masih tetap mencemaskan para pengawas. Kalau mereka tergesa-gesa mundur apabila lawan sudah mendekat, maka mereka tidak akan lagi dapat mengingat tali-tali yang terentang itu. Tetapi Suandaru tidak dapat berbuat lain. Sutawijaya telah memutuskan mengirim 3 orang pengawas yang terpisah. Mereka hanya sekedar memberikan tanda-tanda. Tetapi mereka sendiri harus segera bergabung dengan induk pasukan. Demikianlah, maka ketiga orang itu pun segera berpencar setelah Suandaru menunjukkan kepada mereka, di mana ia merentangkan tali-tali lulup. Bahkan ada di antaranya yang diikat berganda. Sepeninggal orang-orang itu, gelap malam telah menyelubungi barak yang terpencil itu, Sutawijaya pun kemudian memerintahkan setiap kelompok yang sudah disusun mulai menyiapkan dirinya. Mereka harus siap di segala saat. Karena itu, maka senjata-senjata mereka tidak boleh terpisah lagi dari tangan masing-masing. Selain 3 orang yang memencar, Sutawijaya juga meletakkan beberapa orang pengawas dekat di luar halaman barak itu. Seandainya para pengawas yang berpencar itu tidak berhasil melihat gerakan lawan, dan tiba-tiba saja mereka telah berada di dekat halaman, maka masih ada juga yang sempat memberikan tanda bagi orang-orang yang sudah siap menunggu itu. Demikianlah, sekejap demi sekejap, malam merayap semakin dalam. Gelap yang menjadi semakin pekat telah membatasi jarak pandangan orang-orang yang ada di serambi barak. Apalagi malam itu, di serambi sama sekali tidak dipasang lampu minyak seperti biasa. Tetapi kali ini lampu minyak yang biasanya tergantung di serambi telah digantungkan pada sebatang pohon di sudut halaman dan yang lain di mulut regol butulan yang tertutup rapat. Bahkan lampu di dalam barak pun seakan-akan tidak sempat menembus lubang-lubang dinding karena memang sengaja diredupkan, dan bahkan ditutup dengan helai-helai daun pisang. Tetapi dalam pada itu, di serambi dan di segala sudut barak, setiap laki-laki telah siap menghadapi kemungkinan yang dapat terjadi. Kalau kalian bingung menghadapi seseorang, apakah ia lawan atau bukan, sebutlah kata-kata sandi yang sudah kita tentukan. Kalau orang itu tidak menjawab, maka ia pasti lawan yang harus kita hadapi, berkata para pengawal. Semua orang di dalam barak itu sudah mengenal kata-kata sandi yang harus mereka ucapkan. Mereka tidak boleh melupakannya agar tidak menimbulkan salah paham di antara kawan sendiri. Di langit perlahan-lahan bintang gemintang bergeser ke barat. Angin malam yang sejuk berhembus di sela-sela dedaunan mengusap wajah-wajah yang tegang di sekitar barak itu. Derik belalang di daun ilalang terdengar sahut menyahut tidak putus-putusnya. Kalian dapat menunggu sambil beristirahat, berkata salah seorang pengawal yang memimpin sekelompok kecil laki-laki penghuni barak itu. Duduklah. Berbuatlah seenaknya seperti tidak akan terjadi apa-apa, meskipun dalam kesiapsiagaan. Kita akan mendapat tanda apabila bahaya itu sebenarnya akan datang. Seorang laki-laki muda tiba-tiba menjawab. Mereka akan datang dekat tengah malam. Dari mana kau tahu? Bertanya pengawal itu. Demikianlah kebiasaan mereka. Selagi mereka masih bermain hantu-hantuan, mereka datang dekat tengah malam. Aku kira kali ini pun mereka akan datang dekat tengah malam. Memang masuk akal. Mereka tidak akan dapat meninggalkan kebiasaan mereka yang sudah berlangsung lama. Di daerah selatan, hantu-hantu itu juga keluar dekat tengah malam. Kami pun pernah terjebak dalam kepercayaan atas hantu-hantu itu, meskipun kami ragu-ragu. Tetapi sekarang kami yakin, bahwa yang terjadi di daerah selatan tidak banyak bedanya dengan daerah ini. Agaknya kedatangan laki-laki yang bersenjata cambuk bersama 2 orang anaknya itu sangat menentukan bagi daerah ini dan bahkan ujung-ujung yang lain dari daerah yang sedang dibuka ini. Ya, orang-orang itulah yang dengan caranya yang kadang-kadang aneh dan tidak kami mengerti, akhirnya mengungkapkan semuanya yang selama ini masih gelap bagi kami di sini. Hantu-hantu, jerangkong, kuda sembrani, dan segala macam lagi. Tetapi kini kami sudah berdiri berhadapan dalam keadaan yang pasti. Apapun yang akan terjadi. Pengawal itu mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya kemudian.
Baiklah. Beristirahatlah sambil menunggu. Mungkin. Kita memang harus menunggu sampai mendekati tengah malam. Dalam pada itu di Serambi Sutawijaya duduk bersama Kiai Gringsing dan Sumangkar. Di belakang Sutawijaya pengawas yang terluka itu pun duduk pula bersandar tiang. Tetapi di tangannya sudah siap pula sehelai pedang. Meskipun lukanya masih terasa sakit, namun ia tidak akan dapat duduk berpangku tangan apabila keadaan menjadi semakin panas. Sedang Suandaru dan Agung Sedayu duduk di tangga memandang ke dalam kegelapan malam, seolah-olah ingin melihat langsung orang-orang Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak yang sedang merayap mendekati barak itu. Suandaru yang gelisah itu pun kemudian berkata, "Aku tidak sabar lagi. Apakah yang mereka tunggu? Malam sudah cukup gelap. Kita pun sudah siap. Apalagi?" "Pest," desis Agung Sedayu. "Mereka tidak akan menyerang begitu saja tanpa perhitungan." "Apalagi yang mereka perhitungkan?" "Itulah yang kita tidak tahu. Aku akan tidur saja." "Nah, itulah salah satu hal yang mereka tunggu." "Apa?" Orang-orang di barak ini menjadi jemu menunggu dan tidur pulas. "Ah!" Suandaru berdesah. "Ada-ada saja kau ini. Sudah tentu aku mempunyai perhitungan sendiri." "Apa?" "Kalau aku tidur, aku pasti sudah mempercayakan pengawasan kepada orang lain." "Siapa?" "Kau." "Belum saja aku selesai berbicara. Aku akan tidur. Kau yang harus mengawasi keadaan. Kalau musuh itu datang, kau harus membangunkan aku. Tetapi jaga, jangan sampai aku terkejut. Kalau aku terkejut, aku tidak akan dapat berbuat apa-apa karena bingung." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sedang berpikir, bagaimana ia harus menjawab. Tetapi ternyata Suandaru sudah berkata, "Jangan mengada-ada. Kau tidak usah menjawab. Kau tinggal menjalankan perintah. Tidak ada alasan untuk mengelak." "Aku tidak akan mengelak," berkata Agung Sedayu. "Tetapi aku ingin bertanya, di mana kau akan tidur?" "Hei, di sana." "Di mana kau akan tidur? Di sini? Bersandar dinding atau bersandar aku?" "Tidak bersandar. Aku dapat tidur sambil duduk tanpa bersandar apapun." "Cobalah," berkata Agung Sedayu. "Aku ingin melihat." Suandaru mengerutkan keningnya. Kemudian ia pun menyilangkan kedua tangannya di dada. Matanya pun segera terpejam. Tetapi ia pun segera membelalakan matanya ketika Agung Sedayu berdiri dan melangkah pergi. "Heh, kemana kau?" "Melihat musuh di luar pagar. Kalau ada aku akan membangunkan kau." "Ah kau." Suandaru pun kemudian berdiri dan meloncat menyusul Agung Sedayu. "Kenapa kau tidak jadi tidur?" "Aku sudah puas tidur sejenak. Aku tidak kantuk lagi." Keduanya pun kemudian menghilangkan kejemuan mereka sambil berjalan hilir mudik di halaman. Di beberapa tempat mereka melihat kelompok-kelompok kecil yang berserakan. Masing-masing dipimpin oleh seorang pengawal. Setiap kelompok terdiri dari 3 atau 4 orang. Kelompok-kelompok yang sedang ditinggalkan oleh pimpinannya mengawasi keadaan, masih harus bergabung dengan kelompok yang lain sampai pengawal yang harus memimpinnya itu kembali. "Cukup banyak," desis Agung Sedayu. "Selain orang-orang tua yang bertugas menjaga pintu-pintu masuk ke dalam barak, ada kira-kira 25 orang yang telah bersiaga untuk bertempur apabila orang-orang Kiai Damar itu benar-benar datang." "Ya, 25 orang, ditambah dengan para pengawal itu sendiri dan kita berlima." "Kenapa 5? Orang berdesis. "Kita berdua, Guru, Ki Sumangkar, dan Raden Sutawijaya." "Pemimpin pengawas itu?" "Jangan dihitung. Kalau kau mau menghitung juga laki-laki berambut putih itu." Agung Sedayu tidak menyahut. Tetapi tampaknya kekuatan itu cukup baik untuk menghadapi setiap kemungkinan. Namun tidak ada seorang pun yang tahu berapa jumlah sebenarnya dari kekuatan Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Keterangan dari orang yang dapat ditangkapnya tidak akan dapat dipergunakan sebagai pegangan. Masih ada kemungkinan bahwa orang itu sengaja membuat kesan yang salah, agar orang-orang di barak ini menjadi lengah. Namun demikian, keterangan-keterangan yang dapat disadap dari orang-orang itu akan dapat dijadikan bahan pertimbangan.
Demikianlah malam pun menjadi semakin malam. Orang-orang yang menunggu dengan berdebar-debar itu semakin lama menjadi semakin jemu sehingga suasana di barak itu terasa menjadi semakin gelisah. Kegelisahan adalah lawan yang harus diatasi pula, berkata seorang pengawal kepada orang-orang di dalam kelompoknya. Dan seorang pengawal yang lain yang berdiri tidak jauh daripadanya bersama kelompok kecilnya, menyambung. Kalau kita tidak dapat mengatasi kegelisahan semacam ini, maka kita akan kehilangan kewaspadaan. Kesabaran dan keseimbangan di dalam keadaan semacam ini dituntut oleh keadaan. Lawan kita agaknya sengaja menunggu sampai kita menjadi jemu dan kehilangan ketajaman pengamatan atas keadaan yang berkembang selanjutnya. Orang-orang di dalam kelompok-kelompok kecil itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mereka mencoba untuk menyadari keadaannya. Mereka mencoba untuk menenangkan perasaannya masing-masing. Sejenak kemudian seorang pengawal yang berdiri di sudut barak menengadahkan kepalanya ke langit. Dilihatnya bintang gubuk penceng di ujung selatan, hampir berdiri tegak lurus. Karena itu, maka ia pun berkata, "Hampir tengah malam. Adakah saat-saat semacam ini yang selalu dipilih oleh hantu-hantu itu untuk keluar dari sarang mereka?" "Ya," jawab salah seorang dari penghuni barak yang ada di dalam kelompok itu. "Bagus. Kita akan menunggu sejenak." Belum lagi kata-kata itu lenyap dari pendengaran, tiba-tiba seisi barak itu dikejutkan oleh suara derap kaki-kaki kuda. Tetapi tidak begitu banyak. Namun yang menggetarkan setiap dada penghuni barak itu adalah suara gemerincing yang semakin lama menjadi semakin keras. Hantu itu datang lagi, terdengar desis seseorang. Untunglah bahwa tidak seorang pun yang mendengarnya. Namun demikian, hampir setiap dada telah mengucapkan kata-kata yang serupa, orang-orang yang ada di serambi pun segera berloncatan berdiri. Tetapi Kiai Gringsing segera mencegah mereka. "Jangan tergesa-gesa mengambil sikap. Kita menunggu perkembangan keadaan. Bukan inilah lawan yang sebenarnya." Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. "Mungkin Kiai benar. Tetapi aku akan berada di antara para pengawal dan orang-orang dari barak ini yang sudah bersiaga di halaman. Kita pergi bersama-sama." Demikianlah mereka pun segera menuruni tangga serambi barak itu. Sejenak mereka berdiri di dalam kegelapan untuk menuai keadaan yang bakal berkembang. "Kuda itu datang dari arah belakang," berkata Kiai Gringsing. "Mereka masih ingin mempengaruhi perasaan kita dengan cara yang sudah sekian lama dipergunakannya." Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sependapat dengan Kiai Gringsing. Orang itu masih berusaha mempergunakan sisa-sisa pengaruh yang mereka tanamkan untuk waktu yang lama atas perasaan orang-orang di dalam barak itu. Dan sedikit banyak usaha mereka itu berguna pula. Masih saja ada di antara orang-orang penghuni barak itu yang meremang mendengar bunyi gemerincing yang menggelitik jantung itu. Beberapa orang telah berusaha memerangi perasaan itu dengan nalar. Mereka mencoba meyakini bahwa sebenarnya hantu-hantu itu adalah permainan yang menggelikan saja, seperti anak-anak bermain hantu-hantuan di malam hari. Siapa yang penakut, akan menjadi benar-benar ketakutan karenanya, meskipun mereka tahu benar bahwa mereka sedang bermain-main. Sejenak kemudian suara gemerincing itu pun menjadi semakin dekat. Namun kemudian berhenti beberapa puluh langkah dari barak. "Mereka berhenti," berkata Sutawijaya. Mereka agak menjadi bingung karena lampu-lampu itu telah berubah letaknya. Mereka tidak mempunyai ancar-ancar lagi. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. "Biasanya mereka mengelilingi barak ini," desis Kiai Gringsing yang berdiri di tempat yang terlindung. Sutawijaya tidak menyahut. Namun ternyata bahwa dugaan mereka itu benar. Kuda-kuda itu mulai bergerak kembali dan mencoba mengelilingi barak. Tetapi karena mereka kehilangan ancar-ancar, maka mereka telah mengambil jarak yang agak panjang. "Mereka berusaha meredupkan gairah keberanian kita di sini," berkata Kiai Gringsing. "Kemudian pasukan mereka yang sebenarnya akan datang. Ya, kita harus mulai bersiap-siap." Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Diperintahkannya seorang pengawal untuk menyampaikan perintahnya. Sejenak kemudian pengawal itu telah mengelilingi halaman meskipun ia berusaha selalu berada di dalam kegelapan dan perintah Sutawijaya pun telah tersebar. "Bersiap. Kita hampir mulai," berkata salah seorang pengawal kepada orang-orang di dalam kelompoknya. "Bersiaplah. Lahir dan batin." Suara gemerincing itu, tiba-tiba salah seorang bertanya.
Hantu-hantu alas mental. Tetapi hantu-hantu yang ini sama sekali tidak menakutkan lagi. Bukankah di Serambi kita juga telah menahan beberapa sosok hantu semacam itu? Dada orang itu berdesir. Namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil bergumam kepada diri sendiri. Tidak ada hantu. Yang ada adalah orang-orang liar yang buas itu. Aku harus melawan sebelum mereka membinasakan seluruh keluargaku. Dengan demikian hatinya yang sudah mulai tumelung, tiba-tiba telah tengadah kembali. Sambil menggeretakkan giginya ia telah mempersiapkan senjatanya untuk menghadapi setiap kemungkinan. Orang-orang yang ada di halaman barak itu telah bersiap dalam kesiagaan tertinggi. Setiap saat mereka dapat mulai. Mereka tinggal menunggu perintah untuk bertempur. Dalam pada itu, suara gemerincing itu pun bergerak perlahan-lahan sekali. Tidak seperti yang biasa mereka lakukan. Rasa-rasanya barak itu sudah berubah. Namun akhirnya mereka menyadari bahwa sebenarnya hanya lampu-lampu sajalah yang berubah letaknya. Barak itu masih tetap berada di tempatnya. Perlahan-lahan mereka mulai melihat cahaya yang sangat redup membayang di dalam dinding barak. Pasti akal Sutawijaya, desis salah seorang dari hantu-hantu itu. Marilah kita teruskan perjalanan ini. Kita harus berputar 3 kali. Sesudah itu, maka pasukan yang bersembunyi di sekitar barak ini akan segera menyerbu. Putaran kita merupakan aba-aba bagi mereka. Suara gemerincing itu pun kemudian bergerak pula. Mereka telah mengelilingi hampir separuh bagian dari perjalanan mereka. Namun dalam pada itu, salah seorang pengawas yang ada di luar barak telah berhasil menyusup kembali masuk ke halaman. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, "Aku tidak melepaskan panah Sendaren karena aku mempunyai kesempatan untuk kembali." Mereka sudah bergerak mendekat. Tetapi mereka agaknya masih menunggu. Sutawijaya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia tidak segera mengambil sikap. Sambil memandang ke dalam kegelapan ia berkata, "Kita akan menunggu mereka." Semua orang di halaman ini sudah bersiaga. Pengawas itu mengangguk-anggukkan kepalanya pula. "Kembalilah ke dalam kelompokmu. Kau tidak usah mendekati lawan lagi. Kita sudah dapat menduga di mana mereka berada." Belum lagi percakapan itu selesai, ternyata pengawas yang lain pun telah melihat kedatangan orang-orang yang hendak menyerang barak itu. Tetapi ia tidak berbuat seperti pengawas yang terdahulu. Ternyata ia lebih senang melepaskan anak panah Sendaren. Suara Sendaren itu pun berdesing menyobek sepinya malam. Namun demikian, suaranya bagaikan gelora yang dahsyat di setiap dada. Baik di dada orang-orang yang menunggu di barak, maupun orang-orang yang sedang mengendap-endap di gerumbul-gerumbul. Agaknya pengawas dari barak itu telah melihat gerakan kita, desis Kiai Damar yang berdiri di samping Kiai Telapak Jalak. Suara panah Sendaren itu pasti suatu isyarat bagi mereka. Kiai Telapak Jalak mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bergumam. "Kenapa orang-orangmu yang berkuda melingkari barak itu sebagai isyarat, berjalan terlampau lamban?" Tidak begitu kebiasaan mereka. Suara gemerincing itu memang seolah-olah tidak bergerak. Kiai Telapak Jalak menjadi tegang. Agaknya sudah tidak ada gunanya lagi menunggu isyarat suara gemerincing itu melingkari barak sampai 3 kali. Ia yakin bahwa pengawas-pengawas yang mengawal Sutawijaya dapat bertindak jauh lebih sempurna dari orang-orang di barak itu. Mereka sudah mempunyai banyak pengalaman sehingga mereka mengerti gunanya pengawasan. Dalam pada itu, orang-orang yang berkuda dengan kerincing itu pun menjadi bingung. Mereka juga mendengar suara panah Sendaren yang terbang di udara. Dan mereka juga mengerti bahwa di kelompoknya tidak seorang pun yang mempergunakan isyarat itu. Pasti suara isyarat orang-orang Sutawijaya, desis salah seorang dari mereka. "Kita percepat langkah kuda kita. Kita hampir tersesat." Lampu-lampu di barak itu membingungkan. Kita sekarang sudah mengetahuinya dengan pasti. Kita dapat berpacu agak cepat. Baiklah. Kita akan berpacu. Mereka pun segera mencambuk kuda mereka, sehingga kuda-kuda itu pun segera berloncatan di dalam gelap. Menyusup di antara gerumbul-gerumbul yang liar. Namun ternyata mereka sama sekali tidak mengerti, bahwa di hadapan barak agak menjorok masuk ke dalam padang perdu, Swandaru dan Agung Sedayu telah merentangkan tali-tali lulup, sehingga karena itu, maka hampir bersamaan, 2 ekor kuda telah terjerat. Kuda yang lain menjadi sangat terkejut karenanya, sehingga ketika 2 ekor kuda yang terjerat itu jatuh terjerembab,
maka yang lain pun menjadi liar pula karenanya. Namun seperti yang dua itu, kuda-kuda yang lain pun telah terjerat pula dan berjatuhan tindih-menindih. Suara ribut dan ringkik kuda itu telah mengejutkan Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak di kejauhan. Mereka segera menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak sewajarnya. Karena itu, maka Kiai Telapak Jalak pun segera berkata, "Kita menempuh cara kedua. Kita melontarkan panah api. Pasti terjadi sesuatu dengan hantu bantuanmu itu." Kiai Damar tidak menyahut. Ia pun segera menyalakan api dan membakar dimik belerang. Setelah ujung sebuah panah api dibakarnya, maka panah itu pun segera dilontarkannya ke udara. Sebuah nyala yang merah telah naik memanjat langit. Sinarnya memancar ke segenap arah, sehingga orang-orang Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak pun dapat melihatnya. Karena itu, maka mereka menyadari bahwa telah jatuh perintah bagi mereka untuk menyerang isi barak yang terpencil itu. Seperti banjir bandang, orang-orang itu pun segera berloncatan maju. Sambil berteriak-teriak mengerikan mereka mengacukan senjata mereka. Sementara Kiai Damar meneriakkan perintah. "Jangan ada yang tersisa." Dalam pada itu, di halaman barak, Sutawijaya, Kiai Gringsing dan murid-muridnya serta Ki Sumangkar, menyaksikan pula nyala api yang terbang di udara. Mereka pun segera menduga bahwa itu pasti suatu perintah bagi orang-orang Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Karena itu, maka Sutawijaya pun segera meneriakkan perintah kepada para pengawas yang memimpin kelompok-kelompok kecil untuk bersiap menghadapi lawan yang sebentar lagi pasti akan datang. Para pengawal yang bertugas mengawasi keadaan pun telah bermunculan masuk kembali ke halaman. Mereka segera berlari-lari ke kelompoknya dan langsung membawa mereka ke pagar halaman. "Kita menyambut mereka. Kita tidak akan menunggu. Kita harus menyongsong mereka," berkata para pengawal. Kelompok-kelompok kecil itu pun kemudian berloncatan dengan senjata terhunus. Sekali para pengawal memperingatkan, kalau mereka menyerah, berarti kepala mereka akan terpisah. Bukan saja kepala mereka, tetapi juga anak-anak dan istri mereka. Ternyata orang-orang Kiai Damar itu tidak semuanya datang dari depan. Ada beberapa kelompok yang menyerang barak itu dari belakang. Namun Sutawijaya pun telah meletakkan beberapa kelompok kecil untuk melawan kemungkinan itu. Sejenak kemudian barak itu menjadi hiruk-pikuk. Suara derap kaki terdengar di segala penjuru. Di kejauhan orang-orang Kiai Damar berteriak-teriak mengerikan. Sutawijaya masih berdiri tegak di halaman. Ia harus menguasai seluruh medan. Karena itu, maka katanya kepada Agung Sedayu dan Swandaru, "Tinggallah di sini. Awasilah bagian belakang dari barak ini. Kalau jumlah mereka ternyata terlampau banyak, maka kau berdua harus ikut campur pula. Aku bersama gurumu dan Ki Sumangkar akan menyongsong mereka." Sutawijaya berhenti sejenak, lalu, "Tetapi apabila kau bertemu dengan Kiai Damar atau Kiai Telapak Jalak, kau harus memberikan isyarat agar gurumu datang membantumu." "Apakah isyarat itu?" Suruh seseorang membunyikan kentongan dua ganda. Agung Sedayu dan Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya. Sebenarnya ia ingin ikut menyongsong lawan yang datang dari depan, tetapi yang datang dari belakang pun merupakan bahaya yang harus mendapat perhatian. Sejenak kemudian Sutawijaya yang kali ini membawa tombaknya segera berlari menyongsong lawan diikuti oleh Kiai Gringsing dan Sumangkar. Menilik isyarat yang melonjak ke udara dari arah depan, maka agaknya pemimpin-pemimpin mereka pun ada di sana pula. Agung Sedayu dan Swandaru yang masih berdiri di halaman menjadi termangu-mangu sejenak. Ketika mereka berpaling, dilihatnya beberapa laki-laki bersenjata berdiri di serambi. Mereka adalah laki-laki yang telah mendekati separuh baya. Mereka harus menjaga perempuan dan anak-anak apabila ada di antara lawan yang berhasil menerobos pertahanan. Ternyata bahwa mereka pun telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka tidak saja berdiri di muka pintu, tetapi dalam kelompok-kelompok kecil mereka berdiri di sudut-sudut barak. 4 atau 5 orang. Beberapa di antara mereka benar-benar berdiri di muka pintu, sedang yang lebih tua lagi dari mereka berada di dalam barak. Tetapi yang ada di dalam barak itu pun telah mempersenjatai diri mereka bersama anak-anak tanggung. "Pertahanan yang berlapis-lapis ini agaknya cukup baik," berkata Agung Sedayu. "Lalu, marilah kita melihat di bagian belakang dari barak ini." Swandaru mengangguk-anggukan kepalanya.
Keduanya pun kemudian berjalan tergesa-gesa ke bagian belakang dari barak itu, karena dari arah itu pun beberapa orang musuh agaknya berusaha menembus pertahanan para pengawal yang memimpin beberapa orang dari barak itu. Tetapi pertahanan di bagian belakang itu tidak begitu kuat dibandingkan dengan jumlah orang-orang yang ada di bagian depan dan samping sebelah menyebelah. Belum lagi keduanya sampai di halaman belakang, mereka terkejut ketika mereka melihat dua orang yang berlari-larian langsung menuju ke barak dengan senjata terhunus. Menilik sikap dan tandangnya, mereka pasti bukan pengawal Sutawijaya dan bukan pula orang dari barak itu. Agaknya dua orang lawan telah berhasil menyusup mendekati barak. Ketika Agung Sedayu hampir saja meloncat mengejar, Suandaru berkata, "Kita lihat, apa yang akan dikerjakan oleh orang-orang tua itu. Ah kau, apakah kita menunggu jatuhnya korban?" "Tidak, kita membayanginya." Keduanya pun kemudian berlari-lari mengikuti orang itu. Agaknya orang itu langsung menuju ke Serambi. Mereka membawa perintah dari pemimpin mereka, membunuh setiap orang di dalam barak itu. Kalau mungkin menimbulkan keributan, agar perempuan dan anak-anak berteriak-teriak dengan kerasnya, dan mempengaruhi perlawanan suami-suami mereka. Tetapi kedua orang itu terkejut. Ternyata masih ada beberapa orang laki-laki di Serambi, meskipun laki-laki yang sudah agak lanjut usia. Karena itu, keduanya pun segera berhenti mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang tidak terduga-duga itu. 4 orang laki-laki telah mendekati keduanya. Bahkan masih ada 3 orang lagi dari sudut Serambi itu. 7 orang. Kedua orang itu menjadi termangu-mangu sejenak. Namun mereka sadar bahwa 7 orang itu bukanlah pengawal-pengawal yang sudah mapan mempergunakan senjata. Agaknya orang-orang tua itu pun tidak banyak membuang waktu. Salah seorang dari mereka mengucapkan kata-kata sandi. Tetapi 2 orang itu tidak dapat menjawab dengan tepat. Karena itu, hampir berbaring ke-7 laki-laki itu menyerangnya. Adalah di luar dugaan. Salah seorang laki-laki tua itu ternyata dengan tangkasnya menggerakkan senjatanya. Sambil menyerang salah seorang lawan ia berkata, "Aku pernah menjadi pengawal padukuhanku. Aku pernah mendapat latihan olah kanuragan dari kakekku selagi aku berumur 20 tahun. Ternyata sekarang aku baru mempergunakannya." Tetapi bukan seorang itu saja yang membuat lawannya berdebar-debar. Laki-laki lain pun telah menyerang lawan mereka yang lain sambil berkata, "Aku pernah mengikuti pendadaran menjadi seorang prajurit ketika aku muda meskipun dari orang-orang ini." Namun demikian, ternyata mereka tidak setangkas lawan-lawannya. Hampir saja senjata lawan-lawan mereka langsung menembus tubuh mereka. Untunglah bahwa mereka berjumlah 7 orang seluruhnya, sehingga dengan demikian 2 orang lawan itu pun agaknya harus berjuang mati-matian. Gila, geram salah seorang dari kedua orang yang berhasil menyusup ke halaman itu. Orang-orang ini benar-benar sudah jemuh hidup. Lebih baik kamilah yang mati lebih dahulu daripada perempuan dan anak-anak. Kalian akan mati dan perempuan dan anak-anak itu pun akan mati pula. Jangan membual. Ternyata meskipun ke-7 orang itu sudah hampir sampai ke pertengahan abad, namun tenaga mereka masih hampir utuh. Mereka masih sanggup mengayunkan kapak menebang pohon-pohon raksasa di hutan-hutan. Dan kini mereka pun masih sanggup mengayunkan senjata mereka melawan 2 orang. Tetapi kawan-kawannya yang lain agaknya tidak sampai hati membiarkan ke-7 orang itu berkelahi mati-matian. Yang berada di sudut lain pun segera membagi diri. Mereka berada di sana 4 orang. Yang 2 berkata, "Aku akan membantu mereka. Kau awasi keadaan. Kalau kau melihat ada orang datang, berteriaklah memanggil kami." "Baiklah," jawab yang lain. Yang 2 orang pun segera berlari-lari mendekati medan perkelahian di halaman itu. Bahkan 3 orang anak-anak muda tanggung yang berada di dalam barak pun telah keluar pula meskipun ibunya melarangnya. "Jangan, Ger. Jangan. Aku hanya akan melihat saja, Ibu." Tepat pada saat kedua orang yang berlari-lari dari sudut yang lain itu mendekat, salah seorang dari ke-7 orang yang berkelahi itu berdesis. Ujung senjata lawannya telah mengenai lengannya, sehingga ia harus meloncat mundur. Tetapi 2 orang lain segera menggantikannya. Anak-anak tanggung itu pun akhirnya tidak hanya sekedar melihat saja. Mereka pun ikut pula mengurung 2 orang lawan yang tidak menduga akan mendapat lawan sekian banyaknya. Di Serambi, kawan-kawannya yang sudah tertawan lebih dahulu menjadi gelisah pula. Tetapi mereka mendapat penjagaan yang cukup kuat, selain tangan mereka telah terikat.
Beberapa orang di antara mereka mulai mencoba untuk merencanakan suatu usaha, agar mereka dapat terlepas. Tetapi meskipun yang menjaga mereka adalah orang-orang tua, namun ikatan tangan mereka yang dikaitkan dengan ikatan kawannya yang lain, sepasang demi sepasang, sangat mengganggunya, selain luka-luka yang memang masih terasa terlampau sakit. Tetapi mereka pun sadar, apabila mereka tidak dapat lepas dari ikatannya, apabila kawan-kawannya tidak mendapat kesempatan membebaskannya, maka akibatnya pasti akan sebaliknya. Kawan-kawannya pasti akan justru membunuhnya. Sekilas mereka memandang senjata-senjata terhunus di tangan laki-laki yang sudah mendekati setengah abad. Salah seorang dari mereka berkata kepada diri sendiri, "Kalau saja aku mendapat kesempatan melepaskan tanganku, orang-orang tua itu tidak akan banyak berarti bagiku." Belum lagi orang-orang itu menemukan cara yang sebaik-baiknya untuk melepaskan diri, ternyata mereka mendengar orang-orang di sudut barak itu berteriak-teriak. "Bunuh saja! Bunuh saja keduanya!" Tetapi orang-orang itu tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sudut barak itu. Dalam pada itu, ternyata bahwa salah seorang dari kedua orang yang menyusup ke halaman itu, tidak mampu lagi menahan serangan-serangan sekian banyak ujung senjata. Bahkan ketika sepotong besi yang panjang menyentuh matanya, ia kehilangan keseimbangan. Sekejap ia memejamkan matanya. Namun yang sekejap itu berakibat kekal padanya, karena sehelai pedang telah terhunjam di dadanya. Kemudian disusul oleh tikaman-tikaman yang hampir bersamaan waktunya. Dengan demikian maka orang itu pun segera roboh di tanah untuk tidak akan pernah bangun kembali. Kini yang melakukan perlawanan atas mereka tinggal seorang saja. Meskipun ia sudah berhasil melukai beberapa orang, tetapi luka-luka yang tidak berarti sama sekali. Ia sadar bahwa ia seorang diri tidak akan dapat melawan sekian banyak orang, meskipun mereka bukan pengawal tanah Mataram. Karena itu, maka lebih baik baginya untuk segera menyingkir dan kembali ke induk pasukannya saja. Karena itu, maka sejenak kemudian, ia pun segera meloncat keluar dari lingkaran perkelahian dan langsung berlari kencang-kencang meninggalkan orang-orang yang masih mengejarnya. Tetapi malang baginya. Di dalam kegelapan kakinya ternyata telah terjerat sesuatu, sehingga ia pun terpelanting dan jatuh tertelungkup. Ternyata ujung cambuk Swandaru telah menjeratnya, sehingga ia tidak berhasil melarikan dirinya. Sepasang tangan yang kuat telah memilin tangannya tanpa ampun lagi. "Ikat saja orang ini," berkata Swandaru kepada orang-orang yang mengejarnya. "Bunuh saja." "Jangan. Ia sudah menyerah. Ikat saja kuat-kuat. Orang ini masih berbahaya. Meskipun demikian, jangan kalian bunuh." Orang-orang tua itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian mereka mengangguk-anggukan kepala. Salah seorang segera maju sambil berkata, "Ikat saja ia erat-erat. Kemudian kita ikat orang itu dengan tiang." Tanpa diduga-duga ia menyambar ikat kepala orang yang tangannya masih terpilin itu. Kemudian dengan ikat kepala itu, ia mengikat tangan orang yang masih berbahaya itu erat-erat. Katanya, "Marilah orang ini kita bawa ke Serambi." Ternyata kemenangan itu telah mengungkap keberanian orang tua-tua itu lebih bergelora lagi. Mereka seakan-akan sudah tidak mengenal takut lagi menghadapi setiap kemungkinan. Setelah mengikat orang itu, mereka pun kemudian turun ke halaman dan berjalan hilir mudik dengan senjata di tangan. Dalam pada itu, Swandaru dan Agung Sedayu masih saja berdiri di samping barak. Mereka pun kemudian berkisar ke belakang. Di dalam gelapnya malam mereka tidak segera melihat apa yang terjadi di gerumbul-gerumbul di belakang barak itu. Agaknya kekuatan lawan pun terpusat di arah depan, desis Swandaru. Ternyata tidak ada seorang pun yang berhasil menembus pertahanan dua kelompok kecil yang dipimpin oleh dua orang pengawal. Agung Sedayu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi lamat-lamat ia memang mendengar suara perkelahian. Suara itu semakin lama menjadi semakin dekat, desis Agung Sedayu. Wajah Swandaru menegang. Katanya, "Kalau begitu, mereka pasti terdesak. Marilah kita lihat." Keduanya pun kemudian berloncatan berlari masuk ke dalam gelapnya malam. Dalam pada itu Swandaru masih sempat bergumam. Orang-orang tua di halaman itu masih dapat dipercaya. Di arah depan barak, pasukan lawan memang cukup kuat. Ketika saatnya telah datang, serta isyarat telah mereka lontarkan ke udara karena suara gemerincing itu tidak dapat berputar secara wajar,
Maka mereka pun seperti banjir yang memecahkan bendungan, langsung mencoba menyerbu ke halaman barak. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata sebagian dari mereka telah terpelanting karena kaki-kaki mereka telah terjerat oleh tali-tali lulup yang direntangkan oleh Swandaru dan Agung Sedayu dari batang perdu yang satu ke batang yang lain. Tali-tali lulup yang putus telah mengguncang pohon-pohon perdu di gerumbul dan membuat kejutan-kejutan yang langsung menghambat laju orang-orang yang menyerbu barak itu. Dengan demikian, maka usaha Swandaru ada juga hasilnya. Serangan itu terpaksa terhambat. Laju banjir itu pun tidak seperti yang mereka rencanakan, untuk memberikan kesan yang mengerikan pada serangan yang pertama. Bahkan ada beberapa orang di antara mereka yang kakinya terkilir dan dahinya membentur batu. Terdengar mereka yang terjerat oleh tali-tali lulup itu mengumpat tidak habis-habisnya. Apalagi mereka yang oleh kejutan itu, senjatanya telah terlepas. Di dalam kegelapan orang itu harus merunduk-runduk mencari senjatanya yang terjatuh. "Heh, apa kerjamu?" bentak kawannya. "Senjataku terjatuh." "Bodoh kau. Seorang prajurit yang kehilangan senjata di medan perang, sama saja sudah kehilangan separuh dari nyawanya. Itulah sebabnya aku mencari separuh nyawaku yang hilang." "Persetan," kawannya menggeram. Tetapi ketika kawannya itu meloncat meninggalkan orang yang sedang mencari senjata itu, kakinya sendiri terjerat pula, sehingga ia pun jatuh menelungkup. Senjatanya pun terlepas dan terpelanting jatuh ke dalam gerumbul perdu. "Setan alas," ia mengumpat. Dalam pada itu kawannya yang terdahulu kehilangan senjatanya, sudah dapat menemukannya. Didekatinya kawannya yang terjatuh kemudian sambil berkata, "Apa yang kau cari?" "Gila, senjataku pun terjatuh." "Bodoh kau. Seorang prajurit yang kehilangan senjata di medan perang, sama saja sudah kehilangan separuh nyawanya." Kawannya menggeretakkan giginya. Tetapi ia pun segera menjawab, "Itulah sebabnya aku mencari separuh nyawaku yang hilang." "Macammu," desis kawannya yang sudah menemukan senjatanya. Tetapi ia tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dengan tergesa-gesa ia pun segera maju menyusul kawan-kawannya meskipun ia harus berhati-hati karena ia tidak mau terjerat lagi oleh tali-tali lulup. Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak yang melihat laju orang-orangnya tertahan-tahan mengumpat pula di dalam hati. Laju pasukan pada benturan yang pertama itu cukup berpengaruh. Apalagi lawannya adalah orang-orang yang tidak berpengalaman dalam peperangan. Hanya beberapa orang sajalah yang mempunyai kemampuan mempergunakan senjata sebaik-baiknya. Demikianlah maka akhirnya dua pasukan itu pun bertemu. Tetapi tidak di tepi halaman seperti yang diharapkan oleh orang-orang Kiai Damar, karena pasukan yang mempertahankan barak itu sudah agak maju menyongsong mereka. Memang ada satu dua orang yang lolos, dan mencoba langsung menyerbu ke barak untuk mempengaruhi hati orang-orang barak yang sedang berkelahi itu. Tetapi orang-orang tua yang pernah memenangkan perkelahian, menjadi semakin terbesar hati, sehingga mereka pun berjuang semakin gigih. Setiap orang yang mencoba memasuki barak itu pasti berhasil mereka lumpuhkan beramai-ramai. Itulah yang tidak pernah diduga oleh orang-orang Kiai Damar dan Kiai Telapak Jalak. Demikianlah maka perkelahian itu pun menjadi semakin seru. Orang-orang yang bertempur menjadi semakin bernafsu. Demikian juga penghuni barak yang selama itu hanyalah sekedar mengayunkan kapak-kapak mereka menebang pepohonan, tetapi kini mereka mengayunkan senjata mereka sekuat tenaga untuk melawan orang-orang yang akan menghancurkan segala usaha yang selama ini pernah mereka rintis. Dengan demikian, meskipun mereka bukan orang-orang yang cakap mempermainkan senjata tetapi kekuatan ayunan senjatanya dapat dibanggakan, sehingga lawan-lawan mereka pun menjadi ngeri juga karenanya. Di samping orang-orang yang bertenaga raksasa itu, para pengawal dan pengawas yang ada di antara mereka pun bertempur mati-matian. Mereka bukan sekedar orang-orang yang dapat memegang senjata, tetapi terlebih-lebih pengawal Sutawijaya adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang mempunyai kemampuan bertempur melampaui seorang prajurit biasa. Sutawijaya sendiri bersama Kiai Gringsing dan Sumangkar masih berdiri termangu-mangu. Sejenak mereka memperhatikan medan yang meluas, hampir meliputi separuh lingkaran. Sedang mereka pun mengetahuinya, bahwa di belakang barak pun ada juga orang-orang Kiai Damar yang mencoba menembus pertahanan. Tetapi mereka percaya bahwa Agung Sedayu dan Swandaru akan dapat membantu orang-orang yang bertahan di belakang dengan kekuatan yang kecil. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu dan Swandaru telah terjun ke dalam kancah perkelahian. Jumlah lawan memang tidak begitu banyak.
Tetapi mereka berhasil mendesak para penghuni barak yang hanya dipimpin oleh 2 atau 3 orang pengawal. Namun kehadiran Agung Sedayu dan Swandaru ternyata mempunyai pengaruh yang besar sekali. Meskipun keduanya tidak bernafsu untuk membunuh, tetapi mereka sadar bahwa mereka harus melumpuhkan lawannya. Membuat mereka pingsan atau membuat mereka tidak berdaya sama sekali. Namun demikian apabila ada yang terbunuh juga di antara mereka, sama sekali bukanlah yang dikehendaki. Sejenak kemudian di bagian belakang barak itu telah bergema suara cambuk Agung Sedayu dan Swandaru. Meledak-ledak seperti menghentak-hentak jantung. Semakin lama semakin sering, dan setiap kali terdengar seseorang mengaduh tertahan. Seorang laki-laki yang berkumis lebat tetapi berkepala botak, menggeram. Nah, sekarang barulah aku mendapat kesempatan. Aku tidak percaya bahwa cambuk itu mampu melawan sepasang pedangku. Dengan garangnya orang berkumis itu pun segera meloncat menyerang Agung Sedayu. Selangkah Agung Sedayu meloncat surut. Ia melihat orang berkumis lebat di dalam keremangan malam. Semula ia termangu-mangu melihat ikat kepala orang itu berkilat-kilat. Tetapi ternyata bahwa orang itu sama sekali tidak memakai ikat kepala. Botak kepalanya lah yang memantulkan cahaya bintang gemintang di langit yang jernih. Sekarang kau akan mati, desis orang botak itu. Agung Sedayu meloncat surut sekali lagi. Ternyata bahwa sepasang pedang orang itu memang garang. Yang satu mematuk, sedang yang lain tiba-tiba terayun mendatar. Jangan lari, orang itu berteriak. Inikah yang dikatakan orang bercambuk itu? Sama sekali tidak seperti yang pernah aku dengar. Apakah memang begitu caramu berkelahi? Ya, jawab Agung Sedayu. Beginilah caraku berkelahi. Licik. Kalau begitu. Tetapi orang itu tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Tiba-tiba selaput telinganya serasa pecah. Cambuk Agung Sedayu meledak dengan dahsyatnya beberapa jengkal saja dari kepalanya. Gila, orang berkepala botak dan berkumis lebat itu mengumpat. Namun sekali lagi ia harus menundukkan kepalanya dalam-dalam karena ujung cambuk Agung Sedayu berdesing di atas kepalanya. Selanjutnya Agung Sedayu tidak memberinya kesempatan. Ujung cambuknya menyusup di antara sepasang pedang lawannya, seperti seekor lalat. Sekali-sekali hinggap di tubuhnya, kemudian terbang lagi dengan cepatnya. Kubunuh, kau, orang itu berteriak sekali lagi. Pedangnya berputar semakin cepat dan garang. Namun ujung cambuk Agung Sedayu masih juga sempat hinggap di kulitnya, meskipun belum menumbuhkan luka-luka yang parah. Namun demikian, sentuhan-sentuhan ujung cambuk itu membuatnya seakan-akan berdiri di atas bara. Setiap kali ia berloncatan menghindar, kemudian maju menyerang dengan dahsyatnya, meskipun serangannya sama sekali tidak pernah menyentuh lawannya. Dalam pada itu, justru ujung cambuk Agung Sedayulah yang semakin sering mengenainya. Semakin lama semakin keras, sehingga kemudian terasa, kulitnya seakan-akan terkelupas. Darah mulai menitik dari luka-luka yang timbul oleh sentuhan ujung cambuk Agung Sedayu itu. Di bagian lain, Swandaru harus berkelahi melawan 2 orang sekaligus. Yang seorang gemuk hampir seperti dirinya sendiri, sedang yang lain bertubuh tinggi dan besar, bersenjata tombak pendek, bergerigi seperti duri pandan. Juntai cambukmu akan rantas tersentuh senjataku, orang yang tinggi itu bergumam. Tetapi Swandaru tidak menghiraukannya. Bahkan ia berkata kepada lawannya yang gemuk. Kenapa kau tidak memakai baju? Kulitmu akan terkelupas oleh ujung cambukku. Kalau kau masih mempunyainya, ambillah. Pakailah bajumu sekedar untuk mengurangi jalur-jalur merah biru di punggungmu. Persetan, ia membentak. Suaranya melengking seperti suara perempuan. Heh, suaramu aneh, desis Swandaru. Gila. Kau masih sempat berbicara tentang suara, orang yang tinggi besar itulah yang menjawab. Swandaru tiba-tiba justru tertawa. Tetapi ia tidak menjawab lagi. Cambuknya semakin lama menjadi semakin cepat, sehingga kedua lawannya itu pun menjadi semakin bingung karenanya. Dalam pada itu, para pengawal dan orang-orang yang tinggal di dalam barak itu pun masih berkelahi mati-matian. Jumlah lawan memang agak lebih banyak di bagian belakang ini. Tetapi ternyata bahwa para pengawal pun cukup tangkas. Apalagi karena Agung Sedayu kemudian tidak mengikatkan diri pada lawannya yang seorang itu. Orang yang berkumis lebat dan berkepala botak. Setiap kali Agung Sedayu masih juga sempat menyerang siapapun yang mendekatinya. Dan serangan Agung Sedayu itu ternyata benar-benar mengejutkan.
Demikian pula orang berkepala botak itu. Semakin lama ia pun semakin menyadari keadaannya. Sebenarnya, bahwa orang yang bersenjata cambuk itu adalah orang yang luar biasa. Sambil berloncatan kian kemari, membantu orang-orang lain di dalam perkelahian itu, ia masih sempat melukainya. Semakin lama semakin banyak. Jalur-jalur merah biru menjadi silang menyilang di punggung dan lengannya. Anak ini memang anak setan, desisnya. Aku harus membunuhnya beramai-ramai. Kalau orang ini sudah mati, maka aku akan dapat segera membunuh orang-orang lain di dalam perkelahian ini. Bersambung ke bab 144. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.